Demokrasi itu, sering orang sebut demokrasi adalah pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat. Padahal sebetulnya demokrasi itu membutuhkan kemampuan berpikir karena harus mendistribusikan keadilan. Audio Jungle. Hello G-Talk Friends, ketemu lagi. Hari ini kita akan bincang-bincang santai, tapi berisi kali ini pastinya. Tapi sebelum saya kasih tahu, saya tamunya siapa sih? Mungkin saya kasih clue juga untuk Anda ini hari ini ya. Kira-kira apa yang terbersit di benak G-Talk Friends sekalian ketika saya sebutkan tamu yang satu ini mengenalkan kita dengan istilah akal sehat. Udah kepikiran kan? Nah, betul sekali. Nah, tamu saya ini meskipun sering banget ya melontarkan pemikiran-pemikiran yang kontroversial, tapi beliau ini juga dikenal sebagai pengamat politik, akademisi, dan seorang filsuf. Siapakah dia? Rocky Gerung. Luar biasa. Idola saya cuy, idola saya ini. Bang Rocky, apa kabar? Enak. Enak, mantap ya, sehat ya? Sangat. Oke, Bang Rocky, ini mungkin sebelum kita bincang-bincang, saya mau tanya dulu ini dengan Bang Rocky. Bang Rocky, kira-kira ini kita sudah pasca pandemi ini gimana? Kehidupan lebih lancar, lebih enak, aktivitas lebih fleksibel atau bagaimana nih? Makin sibuk Bang? Saya nggak sibuk, yang sibuk pemerintah karena mesti meyakinkan publik bahwa masih ada masa depan. Padahal harga-harga kebutuhan pokok meroket. Ada kecemasan perang dunia ketiga di Eropa. Jadi kita sebetulnya bersiap untuk pandemi yang lebih gawat, yaitu perang dunia. Baik, Bang Rocky, kali ini saya kasih tema yang spesial untuk kita ngobrol-ngobrol santai di sini. Apa aja yang penting formatnya ngobrol-ngobrol. Karena memang saat ini merupakan masa di mana merupakan fase musim politik. Kayaknya cocok nih kalau saya bahas mengenai demokrasi dan persatuan Indonesia. Ini kata atau istilah yang memang nggak main-main. Tapi mungkin saya mau nanya dulu Bang Rocky, menurut seorang Ki Gerung, apa sih demokrasi itu? Demokrasi itu, sering orang sebut demokrasi adalah pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat. Padahal sebetulnya demokrasi itu membutuhkan kemampuan berpikir karena harus mendistribusikan keadilan. Jadi demokrasi itu government of reason through the government by the people. Jadi pemerintahan akal melalui pemerintahan orang. Dengan kata lain, kalau pemimpin-pemimpin kita itu akalnya kurang atau kurang sehat ya saya sebut, maka keadilan nggak bisa diwujudkan. Jadi hal yang paling esensial dalam demokrasi adalah pertukaran pikiran. Itu sama seperti kita bicara kan, talking artinya tukar ide kan, bukan tukar sentimen. Jadi pertukaran argumen, bukan pertukaran sentimen. Itu intinya demokrasi. Kalau persatuan, apa sih menurut? Persatuan itu artinya kita punya potensi untuk bercerai, karena itu mesti ada persatuan kan. Jadi dasar dari persatuan karena kita beragam. Justru karena kita beragam, kita perlu persatuan. Nah seringkali dibalik, demi persatuan nggak boleh ada keragaman. Nah, itu bertentangan dengan prinsip demokrasi. Caca. Bang Rocky, ini yang mungkin saya tuh agak-agak bingung ya. Sebenarnya demokrasi itu akan cocok dengan persatuan nggak sih? Seringkali demokrasi justru diperlukan supaya persatuan itu tidak terlalu dipaksakan itu. Jadi bahaya dari persatuan, demokrasi hilang. Kan demokrasi artinya kemajemukan tuh. Jadi harus ada balancing antara demokrasi yang intinya adalah perbedaan dan persatuan. Kalau terlalu berbeda nggak ada persatuan. Kalau terlalu bersatu juga nggak akan ada perbedaan. Jadi itu semacam keseimbangan natural dari kehidupan. Bang Rocky ini kan pasti seorang filsuf, akademisi, pasti banyak baca bukunya. Beda nggak sih demokrasi di buku secara teks dengan demokrasi yang kita bisa aplikasikan? Beda, karena setiap nation itu ada prinsip local wisdom, ada jejak arkeologi, ada yang cara berpikirnya rasional, ada yang mengandalkan emosi itu. Jadi demokrasi akhirnya harus comply dengan keadaan lokal. Dan itu yang menyebabkan kita berselisih. Karena kalau demokrasi itu satu rumus baku, orang nggak berselisih.
Tapi tetap ada yang fundamental, yaitu hormati perbedaan. Kira-kira itu intinya. Kalau misalnya demokrasi di Indonesia ini sebenarnya kan banyak yang mengatakan bahwa Indonesia ini masih dalam transisi demokrasi terus-menerus, belum mencapai taraf demokrasi yang substansial. Setuju nggak? Memang kata transisi itu terlihat sekarang. Kita berupaya supaya demokrasi itu di dalam sistem presidensial thresholdnya masih 0%. Tetapi ada yang khawatir kalau 0% itu artinya akan timbul kerumitan. Kalau 0% itu artinya setiap orang seolah-olah secara anarkis boleh mencalonkan diri. Jadi kita mesti terangkan pelan-pelan bahwa atau kasih pedagogi politik, demokrasi itu menghendaki kompetisi. Jadi jangan takut dengan kompetisi itu. Jadi intinya adalah berkompetisi aja kan. Soal di ujung siapa yang jadi, yang penting peraturannya adil, itu intinya. Oke, itu berarti masih ada catatan ya demokrasi. Banyak kita. catatan Tapi buat apa kita. nih Bang yang mungkin poin positif pelaksanaan demokrasi Indonesia? Apakah mungkin sekarang masyarakat Indonesia bisa bersuara bebas, atau mungkin karena kita bisa melakukan pemilihan langsung, atau apa yang positif? Oke, pemilihan langsung itu sistemnya. Tapi yang positif adalah demokrasi itu akhirnya jadi semacam grammar kita bersama, terutama millennials dan perempuan, emak-emak. Kan pemilu kemarin itu suara emak-emak betul-betul mewarnai demokrasi. Yang dulu dianggap ya kalau perempuan bicara itu nggak usah didengar lah, kira-kira begitu kan, semacam dilecehkan. Dulu perempuan itu disebut the unspeakable. Sekarang dia the unstoppable, sama seperti Caca Anissa, the unstoppable kalau bertanya. Begitu ya, mulutnya dikunci kalau sekarang bisa berbicara. Oke, Bang, suka nggak dengan pelaksanaan demokrasi sekarang kita ini? Suka nggak? Saya lagi kritik demokrasi kita karena Mahkamah Konstitusi mencengkram proses kompetisi yang fair itu dengan kuota 20% itu yang kita lagi gugat sekarang. Presidensial threshold itu menyebabkan orang ragu untuk masuk dalam politik karena seolah-olah hanya mereka yang punya tiket yang boleh berkompetisi. Nah itu saya lagi berupaya yakinkan milenial supaya masuk dalam politik dan berupaya untuk hilangkan threshold itu. Jalannya tentu pergi ke Mahkamah Konstitusi, tapi ya kalau agak susah ya kita tunggu di jalanan supaya jalan itu terbuka, kita buka dengan paksa di jalan. Bersatu itu karena kesamaan gagasan, bukan karena dipaksakan untuk menerima satu gagasan gitu.